Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Swamp Lion. Film yang baru dirilis tahun 2022 ini guys, menceritakan tentang seorang ayah yang terpaksa menjadi transportir bandar narkoba jalur Meksiko Amerika. Setelah putranya didiagnosa kanker, pria ini pun tidak peduli lagi dengan risiko pekerjaannya, asalkan anak dan istrinya tetap selamat. Seperti apa kelanjutan kisahnya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Jim dan Stan sedang merokok dan tidak lama pacarnya Jim datang bernama B. Same shit. Di sana, B mengatakan bahwa dirinya hamil. Mendengar perkataan B, Jim pun kaget. B mengatakan bahwa jika Jim tidak ingin bertanggung jawab, B akan tetap membesarkan anak mereka. Namun ternyata Jim justru sangat senang mendengar bahwa ia akan menjadi seorang ayah. I'm gonna take care of you and the boy, even if he's a girl. Beberapa tahun setelah itu, mereka berdua terlihat bahagia bersama putranya. Terlihat Jim dan B benar-benar sangat menyayangi Jack, putranya itu. Keseharian Jim bekerja sebagai sopir truk melintasi perbatasan Amerika dan Meksiko, sementara saat itu B bekerja sebagai kasir supermarket untuk membantu ekonomi keluarganya. Karena kondisi keuangan mereka pas-pasan, sambil bekerja, Jim juga mulai menyicil alat-alat sepeda untuk diberikan kepada Jack, putra tercintanya, di hari ulang tahunnya nanti. Saat mereka sedang berkumpul bersama keluarga dekat mereka, terlihat Stan, sahabat Jim, datang. Maksud kedatangan Stan untuk memberikan kado sebuah sepeda kepada Jack sebagai hadiah ulang tahunnya. Melihat hal itu, B menolak pemberian Stan, di mana B mengira bahwa Stan membeli sepeda itu dari hasil uang pekerjaan haram, karena B tahu siapa sebenarnya Stan ini. Meskipun berusaha dijelaskan oleh Stan, namun mereka bertiga tetap meninggalkan Stan. Malam harinya, Jim mengambil sepeda pemberian Stan, kemudian disimpan ke dalam gudang. Suatu hari, saat Jim baru pulang bekerja, Jim mengajak Jack untuk bermain bola. Namun entah kenapa, tiba-tiba Jack terjatuh ke tanah dan kejang-kejang. Singkat cerita, Jack pun dirawat di rumah sakit, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Jack didiagnosis menderita kanker stadium lanjut. Saat itu dokter mereka tidak ada pilihan lain selain operasi yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Beberapa hari setelah mendengar kabar itu, B mulai mencari cara pengobatan alternatif untuk Jack. Lalu B menemukan sebuah universitas di Boston yang memiliki program penyembuhan penderita kanker, namun memerlukan biaya sejumlah $250.000. Mendengar angka sebesar itu, Jim mengatakan dari mana mereka akan mendapatkan uang itu. I'm not giving up on him. You promised to take care of us. You remember that? Mulai saat itu mereka berdua mulai bekerja dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sambil mencari bantuan ke sana kemari. Sementara waktu, Jack terpaksa harus dirawat di rumah dulu sampai uang keluarganya cukup. Jim juga mencoba meminjam uang kepada bosnya, namun bosnya tidak memiliki uang sebanyak itu. Sementara itu, B mengundang ibunya datang ke rumah untuk makan bersama. Di sana, B meminta ibunya agar menjual rumahnya untuk membantu biaya pengobatan Jack. Namun yang ada ibunya malah meninggalkan B dan Jim di rumahnya. Hal itu tentu saja membuat B kesal dan marah kepada Jim, karena menurut B, Jim tidak berusaha membantu mencari biaya untuk Jack. Malam harinya saat Jim sedang istirahat, Jim mendapat telepon dari Stan, lalu kemudian pergi menemui Stan di suatu tempat. Ternyata di sana Stan melihat B sedang bekerja sebagai striptease di sebuah klub malam. Mendengar hal itu, Jim pun masuk ke tempat itu dan mencari B di sana. Get up and let's go. Come on. How much did you make? Kemudian Jim menemui Stan di tempat biasa mereka bertemu. Di sana, Jim meminta bantuan Stan untuk mempertemukan dengan orang yang membutuhkan transportasi. Dalam hal ini, transportasi yang dimaksud adalah transportasi untuk membawa narkoba. Dan sepertinya Jim sudah tidak peduli resikonya lagi.
dan semata-mata hanya untuk mencari uang untuk Jack. Setelah mendengar penjelasan Jim, Stan pun terpaksa membantu Jim. Esok harinya Jim diarahkan oleh Stan melalui HP untuk menemui seseorang kenalannya itu. Tidak lama setelah Jim memarkir truknya, dia menghampiri mobil berwarna merah yang sudah terparkir di sana dan kemudian matanya ditutup untuk dibawa ke suatu tempat. Setelah berjalan sebentar, Jim akhirnya tiba di suatu tempat dan ditinggal oleh mobil merah itu. Di sana, Jim menemui orang di sebuah truk. Setelah berbicara sebentar, orang itu mulai menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan Jim. We tell you where to stop. When you do, you walk away from your truck. Back to your truck. You check the glove compartment. Your payment will be when your truck is visible again. That means that we're off. Maybe you carry, maybe you don't. Setelah mendapat arahan dari orang itu, Jim kembali diantar pulang oleh mobil merah tadi. Setelah sampai di truknya, Jim mulai berjalan memasuki pos perbatasan Meksiko dan Amerika. Di pos pemeriksaan, Jim terlihat sangat tegang ketika berhadapan dengan petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan anjing pelacak, akhirnya Jim pun berhasil melewati pos perbatasan itu. Setelah sampai di tujuan, Jim turun dari truk dan langsung menuju toilet dan istirahat sebentar. Tidak lama setelah itu, sebuah truk datang dan parkir di dekat truk Jim. Lalu seseorang turun dari truk itu menuju truk Jim, sementara Jim hanya melihat dari jauh. Tidak lama setelah itu, orang itu pun kembali ke truknya dan pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Jim kembali ke truknya dan memeriksa di atas dashboardnya. Ternyata Jim sudah menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan bayaran pertamanya. Sesampai di rumah, Jim memberikan uang itu kepada B dengan alasan mendapat pinjaman dari bosnya James. Esok harinya B dan Jack pun berangkat untuk menjalani pengobatan, sementara Jim tetap di rumah dan berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk Jack. Sementara B di sana konsultasi dengan dokter, Jim kembali menjalani pekerjaannya seperti kemarin dan sepertinya semua lancar sampai saat ini. Sesekali Jack dan B pun menghubungi Jim di rumah hanya sekedar memberikan kabar. Setelah itu, B meminta Jim agar mengirim uang tambahan untuk biaya pengobatan Jack. Esok harinya, Jim kembali bekerja untuk terus mengumpulkan uang untuk anaknya Jack. Beberapa hari setelah itu, Jim bertemu Stan. Di sana, Jim mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak uang lagi untuk pengobatan anaknya Jack. Dan Stan pun bersedia untuk mengenalkan Jim kepada koneksinya yang jauh lebih besar dari saat ini. Kemudian Jim saat itu ke suatu tempat untuk dikenalkan kepada relasinya itu. Setelah sampai di sana, Jim diperkenalkan oleh seorang mucikari bernama Charlie, yang mana Charlie ini sebagai bagian dari jaringan narkoba terbesar di wilayah itu. Setelah menjelaskan pekerjaannya, akhirnya mereka pun sepakat. Lalu Jim kemudian diajak oleh Charlie untuk bersantai dan minum-minum di klub itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam. Esok harinya saat Jim terbangun, Jim kaget melihat Charlie sudah tidak ada di dalam kamarnya. Dan parahnya lagi, Charlie mengirimkan rekaman mereka semalam saat bercocok tanam. Siang harinya, Jim kembali mengantarkan paket. Dan saat di jalan, truk Jim diperiksa oleh petugas yang sedang bertugas. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya lagi-lagi Jim lolos dari pemeriksaan itu. Malam harinya, saat Jim ingin beristirahat, tiba-tiba Charlie datang melalui pintu yang telah dia buat kunci duplikatnya. Akhirnya mereka pun bercocok tanam kembali. Esok harinya, Jim mendatangi ibunya. Di sana Jim bermaksud membeli mobil ibunya yang sudah jarang dipakai dengan alasan butuh kendaraan tambahan untuk keperluannya. Setelah memberikan uang kepada ibunya, Jim pun pergi membawa mobil itu. Kemudian Jim membawa mobil itu ke suatu tempat dan meninggalkan mobil itu di sana. Sambil bekerja, seperti biasa, pelan-pelan Jim menyusun suatu rencana. Di dalam mobil ibunya, dia menyimpan sejumlah uang di bawah kursi mobil. Diam-diam dia juga mengganti kunci rumah agar Charlie tidak leluasa masuk ke dalam rumahnya. Esok harinya saat Jim sedang akan menaiki truknya, Charlie tiba-tiba datang dan langsung naik ke truk Jim. Dan saat mereka akan bercocok tanam, tiba-tiba B menghubungi Jim. Hey. Jim, he's been eating. Numbers are down. He told us it'd be good for him to come home and see you. Can you hear me? Yeah. B mengatakan bahwa keadaan Jack membaik dan rencana pekan depan mereka akan pulang. Mengetahui B akan pulang, Jim pun mulai membersihkan seluruh ruangan di rumahnya agar istrinya tidak curiga kepadanya. Beberapa hari setelah itu, B dan Jack pun sampai ke rumahnya. Di sana Jim menyambut hangat B dan Jack.
Saat Jim dan B sedang mengobrol, tiba-tiba pintu mereka diketuk. Ternyata Charlie datang dan ini jelas membuat Jim sangat marah dan mengusir Charlie dari rumahnya. Sementara B tidak dapat berkata apa-apa lagi. Esok harinya Stan datang ke rumah Jim. Stan bertemu B di sana dan mencari Jim. Di sana, Stan menunjukkan bahwa dia menemukan mayat Charlie tiba-tiba ada di bagasi mobilnya. Ternyata Charlie dibunuh oleh saingan bisnisnya, yaitu orang yang pertama diperkenalkan oleh Stan. Kemudian Jim menyuruh Stan untuk pergi dari tempat itu. Sementara Jim masuk ke rumah dan membangunkan B dan Jack dan meminta mereka berdua pergi meninggalkan rumah itu. Jim mengarahkan B dan Jack sesuai dengan rencana yang sudah ia susun jauh hari sebelumnya. Sementara Jim langsung pergi ke sebuah warkop untuk bertemu dengan seseorang di sana. Di sisi lain, Jack yang sedang bersepeda sudah sampai di parkiran mobil yang sudah disimpan oleh Jim. Di warkop, Jim didatangi oleh bos bandar narkoba dari Meksiko yang marah kepada Jim karena telah melibatkan Charlie dalam pekerjaannya, dan ternyata Charlie telah mengambil sebagian barangnya. Maka dari itu, bos narkoba itu pun meminta agar Jim kembali mengirimkan barang agar Jim dapat mengganti kerugian dari bos narkoba itu. Setelah bos itu pergi dari warkop, di luar ternyata truk Jim sudah dimuat narkoba oleh anak buah bos itu. Di sana, Jim diberitahukan tentang pekerjaannya itu. Jim diminta mematuhi perintahnya dan meminta Jim agar tidak macam-macam jika ingin keluarganya aman. Setelah mendapatkan arahan dari orang itu, Jim pun langsung berangkat. Di sisi lain, Jack sudah terlihat bersama ibunya di parkiran dan segera pergi dengan mobil yang sudah disiapkan Jim. Scene berpindah ke Jim. Terlihat Jim diikuti oleh sebuah truk besar. Jim lalu menghubungi Stan dan mengatakan bahwa dia sedang diperintahkan untuk membawa muatan, jika tidak mereka akan membunuh anak dan istrinya. Tetapi Stan malah melarang karena menurutnya Jim akan dibunuh oleh mereka. Stan mengatakan bahwa ini hanya jebakan. Muatan yang ada di belakang Jim adalah muatan besar yang sesungguhnya, Jim sebagai umpannya. Kemudian Stan menyuruh Jim agar berhenti sebelum perbatasan, karena Stan tahu betul lokasi itu, sementara Stan juga akan segera menjemput Jim. Di tempat lain, B ternyata juga sedang diikuti oleh sebuah mobil anak buah bos bandar narkoba itu. Setelah Jim melihat mobil Stan, Jim pun langsung menghentikan mobil itu di tepi jalan, dan Stan langsung turun bersembunyi di balik truk Jim. Saat truk yang ada di belakang Jim menyusul, sebuah mobil polisi datang meminta agar mereka segera berjalan, namun Jim beralasan truknya sedang rusak dan segera akan memperbaikinya, sedangkan truk yang besar itu terpaksa harus tetap berjalan di depan Jim. Setelah polisi itu pergi, Jim dan Stan langsung masuk ke mobil dan pergi meninggalkan truknya. Di perjalanan, ternyata Stan dan Jim dihentikan oleh mobil polisi. Tanpa disadari, ternyata polisi itu justru menangkap mereka berdua dan membawa mereka berdua ke suatu tempat. Ternyata kedua polisi itu adalah orang suruhan sang bos narkoba tadi. Setelah dibawa oleh polisi itu, Jim dan Stan diturunkan di suatu tempat yang kosong jauh dari keramaian. Di sana, mereka berdua diberikan kunci borgolnya agar mereka bisa membukanya sendiri. Setelah mereka membuka borgol, mereka berdua berjalan menyusuri jalan itu. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba mereka berdua pun tewas. Di akhir film diperlihatkan B dan Jack berhasil kabur ke Kanada dan lepas dari kejaran bandar narkoba itu. Dan film pun berakhir.